Teman lagi tanya uronyo, ia ada lakukan bertobat kepada Allah karena hanya tetepu kiban cara bertobat. Tengku Rasulullah sendiri neken dalam kitab Riyadhus Shalihin, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Rasulullah orang yang maksum, orang yang terpelihara, orang yang dijamin surga oleh Allah, melakukan tobat dalam sehari lebih daripada 70 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzan wa najah. Amma ba'd. Yang pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita merasakan hari awal daripada bulan Rajab hingga pada hari ini, pada penutupan daripada bulan Rajab itu sendiri. Kita berdoa selalu dalam setiap bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita disampaikan oleh Allah kepada bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam kemarin kita memperingati peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang tiada tandingannya, di mana kesempatan manusia yang paling agung yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan perjuangan beliaulah kita hari ini beribadah dengan waktu yang sangat kecil sehingga kita mudah melaksanakannya. Salawat dan salam pula kita lantunkan, kita sampaikan kepada para alim ulama, di mana para alim ulama yang sampai saat ini menjadi penerang bagi kita yang selalu ataupun masih dalam kesesatan atau masih dalam merasa kegelapan, sehingga alhamdulillah satu persatu ataupun dikit demi sedikit kita merasakan ilmu daripada para ulama. Maka tatkala para ulama ini meninggalkan kita, mereka dipanggil oleh Allah. Hakikatnya di saat mereka pergi, di saat mereka meninggalkan dunia ini, sedikit ilmu ataupun ilmu yang ada di muka bumi ini telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin Allah yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu di muka bumi, melainkan Allah mencabut ilmu di muka bumi ini dengan cara memanggil kembalinya para ulama. Maka sepatutnya seyogyanya kita memuliakan para ulama. Paman akramal ulama fa akramallahu wa rasulahu. Siapa saja yang memuliakan ulama, niscaya mereka telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Takdim wal takrim kami kepada pucuk pimpinan pesantren Ma'had Tufatul Bayda Al-Aziziyah Habibah Haji Muhammad Baidawi beserta keluarga. Takdim wal takrim kami kepada seluruh dewan guru, baik putra maupun putri, dan teristimewa kepada seluruh santri, santriwan dan santriwati yang masih setia bernaung di bawah naungan Ma'had Tufatul Bayda Al-Aziziyah. Nya sudah begah. Sahabat tanya ka terlalu panah. Kaya tu.
Nya bahasa orang Punglung nervous. Ha? Orang Punglung ini yang berapa? Nervous. Manhum kata tes ni, ya kan? Terkedi hana lawak ataupun hana god, ben caci, walaupun kepal bilik kenyaman. Bunonya sebagai selingan saga ya kamu ngak mupat ataupun merafak waham lawak yang katakan. Ha? Kamu jak dengan lagian cara untuk menolak waham lawak yang kana bunuh. Baik sampai kebebankan bak kamu sehingga nyan sebagai penutup ji. Ya, nyan cara daripada kamu dua walidi al-Farisi. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui iba uronya getanyo ka di penghujung daripada Syahrullah. Di penghujung daripada bulan Rajab. Di mana kalau kita mau menaati ataupun mentelaah hikmah daripada bulan Rajab itu sendiri, tentu getanyo akan menyesal. Bahkan kadang getanyo termasuk kepada orang-orang yang ditimpa musibah oleh Allah. Bahkan menang karena hampir sebulan penuh bulan Rajab getanyo tidak memaksimalkan ibadah getanyo selama masa daripada bulan Rajab. Karena dipegah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, salah satu petanda Allah mencabut kenikmatan beribadah kepada hambanya ataupun memalingkan diri daripada Allah kepada hambanya, yaitu dengan cara Allah menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak penting. Maka urangnya tanya kalian bak getanyo selama masa ataupun selama bulan Rajabnya, nak getanyo memahami makna hakikat daripada bulan Rajab itu sendiri. Maka menyata tepu makna daripada bulan Rajab, maka getanyo akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat. Bahkan karena tak tepu pada bulan Rajab itu sendiri terdapat kenikmatan ataupun kebesaran-kebesaran yang luar biasa pada bulan Rajab. Di antara kebesaran daripada bulan Rajab yaitu merupakan momentum getanyo untuk bertobat kepada Allah. Nah, tertepu bahawa getanyo di saat tertepu bahawa bulan Rajab itu adalah Syahrullah, tertepu makna daripada bulan Rajab itu sendiri, maka getanyo akan selalu menaati diri kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk berubudiah kepada Allah. Tapi jika kalian bak diri getanyo masing-masing, dumna tingkatan getanyo, dumna kualitas ibadah getanyo selama bulan Rajab, nyoka di penghujung daripada bulan Rajab, dumna puasa yang dilaksanakan selain daripada kewajiban yang kali diperintahkan hidayah. Nata tamah dengan keinginan pribadi getanyo, huru, lun rasa atanya huru. Maka karena mungkin le getanyo hana tertepu pada bulan Rajabnya memiliki kenikmatan ataupun kebesaran yang sangat luar biasa, sehingga getanyo lalu bahkan termasuk kepada orang-orang yang tertimpa musibah sebagaimana disampaikan dalam kitab Ayyuhal Walad. Maka sungguh sangat disayangkan. Bahkan Imam Ja'far As-Siddiq meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, bulan Rajab adalah bulan pengampunan bagi umatku, maka perbanyaklah bertobat pada bulan Rajab, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nu kita kalian, dumna getanyo ingin bertobat, dumna getanyo ingin melaksanakan ibadah, dumna getanyo meningkatkan ibadah, kualitas ibadah getanyo selama bulan Rajab. Nyoba diri do masing-masing kita nilai. Maka bulan Rajab itu juga pernah dijuluki ataupun dijuluki dengan Al-Asab. Makna Al-Asab putra, limpahan. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya selama bulan Rajab. Maka sungguh sangat disayangkan apabila getanyo hantajok kesempatan pada bulan Rajab untuk memperoleh nikmat dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat disayangkan. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan getanyo untuk selalu memperbanyak istighfar. Seperti contoh astaghfirullah wa as'aluhu taubah, ulun lakai keampunan akan Allah dan ulun minta akan taubat. Bahkan Rasulullah dalam surah memerintahkan getanyo selama bulan Rajab siang dan harinya mengucapkan istighfar sebanyak 70 kali.
dan diakhiri dengan mengangkat tangan membacakan doa Allahumma ghfirli wa tub alayya. Nah, dah lakukan katanya. Nah, nyojek kalau. Nah, je kalau. Nah, ni kalau mak bilik kamu. Nah, kamu buat katanya. Nah. Nyo dengar pegah kedor, nak pegah burung kedor. Insya-Allah burung yang soleh kan. Mbak. Teman lagi tanya uronyo, ia tak lakukan bertobat kepada Allah karena hana tetepu kiban cara bertobat. Tengku Rasulullah sendiri neken dalam kitab Riyadhus Shalihin, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min 70 marrah. Rasulullah orang yang maksum, orang yang terpelihara, orang yang dijamin surga oleh Allah, melakukan tobat dalam sehari lebih daripada 70 kali. Nah, le 70 ke? Le 70 ke? Mainnya pada ke? Nyai tanyo yang dalam tente damang surga. Tente tanyo dalam golongan Tengku Muhajir Sajan Abu Lahab. Tapi handaten ikut daripada sunnah Rasulullah untuk memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Padahal ulama nekun qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli zambi. Taubatnya wajib daripada setiap dosa yang kita lakukan. Mudah dengan taubat. Fa in kanat maksiyah bainallah wa bainal 'abdi la yata'allaqu bihaqqi adami. Apabila dosa getanyo, maksud getanyo hanya berhubungan dengan getanyo dan Allah Subhanahu wa taala, hanya sangkut paut dengan manusia yang lain, cuman heboh syarat tekan. Putra heboh syaratnya. Nanti bu meri hantam taubat. Nyo tanda. Nanti boleh syarat taubat. Nyo ana antara getanyo dengan Allah taala. Kan antara getanyo dengan manusia, mungkin antara getanyo dengan manusia agak Bahkan payah tak laki payah tak laki ampun, payah tak bayu atang tak cuhak becu. Tapi dengan Allah Taala nan depu syarat. Krik. Mudah depu. Yang pertama ayyuqli'a 'anil maksiyah. Pura arti ayyuqli'a 'anil maksiyah. Melepaskan daripada tobat ataupun melepaskan daripada maksud itu sendiri. Ubena dosa yang kita lakukan awal, ubena kesalahan, kesalahan yang kita lakukan selama masa hidup, tak lepaskan. Mana lepaskan? Kubah gede, bo. Bek le kubah ini udah, bek le kubah ini kampung. Bek mana-mana dah. Ya. Betul. Ya. Kan berupa biasa ibu lah. Kalau dalam maksud putra ayyuqli'a 'anil maksiyah. Yang pertama syarat apabila katanya melakukan dosa ataupun maksud dengan Allah Taala. Yang kedua ayyandama 'ala fi'liha. Menyesal telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Nyatakan, ya Allah ternyata lun selamanya kali salah dengan don ya Allah. Lun bersikuh malu di hadapan don ya Allah. Kamu laki maah ulun tuan laki maah dengan don ya Allah. Nyatakan syarat. Yang kedua ayyazama an la ya'uda fiha. Menjazamkan dalam hati kitanya untuk tidak melakukan kembali maksud yang pernah kitanya lakukan. Habis nyal heboh sangat. Dan depu no. Tegalam belum pegahnya nan depu. Hana berah waron. Ilmu tidak ni kalau ilmu buku dosa lu depu adanya. Sehingga mudah taubat lah marah tu. Menyadari kedi dosa kitanya dengan Allah, perbuatan kitanya dengan Allah yang hanya sangkut paut dengan anak Adam cuma heboh syarat. Tapi tekedi maksud kitanya nak sangkut paut dengan manusia. Nak keterkaitan dengan manusia tak tamah sabotik. Leboh ada bunuh sabotik terkaitan mah. Putra ayyabra'a ala haqqi sahibiha. Melepaskan di atas hak pemilik daripada maksud tersebut. Umpama katanya nak ada cemecu. Tak pulang katanya. Tadi dia pulang. Menyakan bosoh di muka dia. Umpama katanya nak dakun ke goknya, tak ngupat ke goknya, cira tapi kau gutek.
takun ke goknya, takun balik sehingga kita yang dalam kemah. Tadi je, warang di mana? Kamu insya-Allah ini anak gede. Di mana? Enti je nak kemah. Han. Umah berat warung. Kah, nyang menyatakan dosa ketanya dengan Allah Ta'ala, maka hanya menyatakan dosa ketanya dengan manusia, nyan sagainya tak lepaskan dengan manusia. Kah selesai tobat ketanya. Maka momentum bulan Rajabnya juga dikenal sebagai bulannya bertobat bagi umat Nabi Muhammad. Maka kesempatannya lah tak pergunakan. Nyo di penghujung daripada bulan Rajab. Tidakkah mau kita melaksanakan taubat kepada Allah? Tidakkah mau kita memperoleh kemenangan sehingga kita mendapatkan taubat daripada Allah? Ini sangat disayangkan. Tanyakan pula tanya ada tak semikira seakan-akan si paling maksud. Ya, si paling maksiat mutlakkan maksud dong yang paling raya di antara orang lain. Diku biar le. Maksud yang katanya kubur hanya seberapa alam dengan salafus saleh yang awal sehingga orangnya kaji ke salafus saleh. Maksud yang katanya kubur orangnya mungkin tak tinggalkan puasa pada bulan Ramadan, tak tinggalkan sembahyang, tapi maksud urang awal terkadang lebih berat. Maka perlu kepada katanya untuk mendengarkan sering-sering dia katanya untuk mendengarkan cerita daripada salafus saleh yang mungkin pada awal urangnya masa yang dilalui terlalu sangat kelam. Sehingga bahkan di saat katanya sering mendengar cerita mereka yang mungkin awalnya masa mereka sangat suram sehingga urangnya menjadi orang yang abid, orang yang saleh, orang yang salafus saleh, sehingga katanya termotivasi ternyata ibadah lu ternyata maksud lu hanya seberapa dengan maksud mereka laksanakan. Nyan bersering-sering dah dengar cerita. Natam dengar orang cerita. Don cerita apa? Ya. Segala don cerita ada pegah ilai nasira ulama yang gegelar dengan Al-Maqdis. Egonya nak cipta anak karang sebuah kitab nan kitabnya At-Tawwabin. Dalam kitabnya nan menceritakan tentang orang yang jino kajit ke salafus saleh, bagaimana mereka melaksanakan ataupun mengerjakan maksud sehingga mereka berubah menjadi orang yang saleh. Di antara cerita nasabah cerita yang diceritakan dalam kitab yang lain, yaitu kitab Mukasyfatul Qulub yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, nasidra urun pemabuk berat. Berat mabuknya daerah katanya Aceh hana yang mabuk. Jaring na yang mabuk. Tapi adanya mabuk aku hanya minuman. Man yang teler-teler watai sepuh je. Enggak. Jadi lanjutan cerita aja bang. Dalam kitab Mukasyfatul Qulub diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, nasida urung pelaku maksud, hana satu pun maksud. La buddha gimana ke? Garap mandu-mandu maksud nak puput dekatnya. Tapi akhir hayat daripada goknya menjadi orang yang ahli surga. Kiban cerita. Leh Pak Prehaju mengata warun. Kah? Jadi selama hidup daripada goknya, rak tip-tip sabi goknya gemabuk-mabukan. Sehingga nasidro daripada wali Allah, kebetulan goknya nyo urang pelaku maksudnya tinggal di Binehli. Nah, urang yang totong ngle darah ya. Nah. Umpama akan sampai rumah goknya di waktu na bukit. Manya kampung lu insyaallah ana. Kampung kamu. Ya. Kebetulan rumah goknya tong bukit. Di bukitnya nagedu sidra wali Allah yang sabe-sabe bermunajah kepada Allah. Sehingga singkat cerita di ketika meninggal mesidra manusia pun lam kampungnya hanggetem selesaikan tentang permasalahan tajizis mayit. Nanti pun tajizis mayit. Putra tajizis mayit. Putra. Mulai mengkafankan kan? Mulai kemudian sembahyang sampai selesai. Enggak. Mesidra urang kampung hanggetem pakon karena gede pun goknya adalah pelaku maksud. Tangkeng kebenci kepada goknya wate perkara fardu kifayah hanggetem puput le urang kampung. Nyandung pengeh tu. Munya katanya mungkin dosa yang katanya puput urang kampung lain ija.
Adapun teruklah ngan daya, adapun teruklah ngan danyo yang sabolokan untuk melaksanakan hal lagian. Tapi goknya karena saking beratih dilakukan maksud, urang gampang hang tempermun. Sehingga getren lah wali Allahnya. Kiban cara getren? Kiban cara getren? Urang lepeh sang ke elif. Ya. Ya. Getren lah wali Allahnya keselesaikan masalah tajwid semek. Tinggal pada urang gampang pekan gitu legoknya. Pekan kok yang gedem pubu bertanya-tanya laulah alim dem laka surah alim apa bertanya-tanya pekan ni koknya roh gepubut padahal koknya sudah wali Allah pasti punya sudah wali Allah akan membenci orang pelaku maksiat. Tapi ternyata di balik musibah itu gududa gemerempok walinya dengan perumah daripada si pelaku maksiat. Dan tanya mbak pelaku maksiat benar. Putra amalan yang dikerjakan sehingga uronyo terpanggil oleh Allah seakan-akan dibeklang lebih oleh Allah Ta'ala untuk diselesaikan perkara tajwid semaya terhadap si hambanya dan bahkan goknya kejamin surga oleh Allah. Amalan yang dilakukan sehingga uronyo sampai laginya. Lepukah oleh perumah hasil lagi yang kan beku yang ka viral bak berita bak TikTok yang jamun jino KFYP lah bahasa di kan KFYP ya kan kita yang tu hai lagi orang tepu angkat lagi nya tapi nada amalan yang dilakukan sehingga orangnya mungkin terpanggil kena untuk menyelesaikan perkara tadi semai putra perkaranya yang pertama gopnya di ketika selesai daripada mabuk-mabuk muno dalam keadaan rening ya kan entah orang mabuk entah cinta yang barunya itu rendah. Nah, selesai daripada perkara mabuk-mabuk, sadar goknya lih mabuknya, ge siap-siap gimana bersihkan diri, gelaksanakan solat malam. Ternyata selain goknya maksud getem puput ibadah malam. Puput ibadah malam kan hanya wajib ketika gepegah meno berarti perkara yang lain kita mak. Enggak? Kemudian goknya gelakukan setiap kali merempak dengan anak yatim bahkan consider sampai lehera diberikan makanan. Menyana merempak anak yatim diberikan makanan ke anak yatimnya. Munya kedanya orangnya munya data tem puput sedekah anak yatim bahkan dia yang piati yatim rodu. Kan? Pajan datem sedekah anak yatim menyana open donasi haji punya dana nisbah kepada yang anak yatim ju. Tapi menyadari kalian rasa keikhlasan nyo empat getem jo kepada anak yatim ledro bahkan lebih dalam syurga. Kemudian di ketika agaknya dilaksanakan solat malam, lam hujung doa agaknya dilake ba Allah bersimpuh malu di hadapan Allah. Ya Allah, bisu apuikeun bak sago neraka tah lepas solong ya Allah, lem yang sangat berdosa di hadapan Ron. Yang amalan yang dilakukan. Sehingga ternyata di ketika uringan merasa hina di hadapan Allah, Allah akan memberi rahmat kepada manusia. Makanya yang pernah kita kerjakan apabila di antara kita merasa bahkan si paling maksud bunuh, maka ingat-ingatlah cerita-cerita orang awal. Orang awalnya berpampun oleh Allah terkadang yang hana doa. Ya, dengan amalan yang dikerjakan bunuh, maka upayakan pulangnya bulan Rajab maksimalkan katanya untuk selalu dalam keadaan untuk bertobat kepada Allah, bukan memohon istighfar kepada Allah. Cuma nyo kali lagi nyo. Kada depu katanya pada bulan Rajab momentum daripada bertobat. Nah, hal yang lain juga yang sangat luar biasa yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ya, lagi lagu betul le anggota dan kawan-kawan mono. Ya. Mungkin lagu ilo tiga. Ali umurno tahek umurno. Tapi itu dari cek satu dua. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima
Wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat. Yang mana lagu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh. Ya, ada dari ini. Menyambut peristiwa pada bulan Rajab terdapat peristiwa fenomena yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Ya. Sehingga singkat cerita tentang iban kejadian peristiwa Isra Mi'raj, pada malamnya Rasulullah sedang di lambung kanan. Di sisi lambung kanan, karena salah satu adab tidur gedanyo yang diajarkan oleh Rasulullah di ketika gedanyo tidur berbaring di sisi lambung kanan. Di sisi lambung kanan di samping Hijr Ismail. Masanya sahabat yaitu Hamzah dan Ja'far, turunlah dari langit cahaya. Turun dari langit cahaya yang sangat cepat. Ya, ada apa? Karena tidak terukur dalam kitab mutulik. Ya, sangat cepat. Ternyata cahayanya adalah malaikat Israfil, malaikat Mikail dan malaikat Jibril. Menerima titah yang mulia daripada zat yang mulia, merempak berkirim kepada makhluk yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nepersiap Rasulullah, dipegang Rasulullah, kemudian dilaksanakan upacara pembelahan dada untuk persiapan Rasulullah merempak dengan Allah Ta'ala. Yang cerita singkat. Hikmah daripada kejadiannya, ternyata katanya mendapatkan kado terindah. Maka katanya patut bersyukur. Peristiwanya terjadi, tawar-menawarnya terjadi, tidak luput daripada peran daripada Nabi Musa alaihissalam. Menyahana katanya orang menyadari kumpul sembahyang. Aku 50 rakaat. Yang 50 mentang rakaat tatamah sunah rawatib. Betul? Mamplu pun kata. Kedong kata je kata tak. Sorry, nervous. Ya. 50 pun kata sembahyang, hingga dipermudah dengan 5 waktu sembahyangnya. Peristiwanya terjadi tidak terlepas daripada peran Nabi Musa alaihissalam. Maka kado terindah yang terdapati oleh katanya umat Nabi Muhammad, yaitu sembahyang katanya terlaksanakan sehari semalam 5 waktu. Sehingga Rasulullah sering menasihati kepada sahabatnya, sehingga turun kepada katanya untuk melaksanakan solat sehari 5 waktu. Sering-sering tak tinggal sembahyang 5 waktu. Bahkan sering sangat banyak termaktub dalam kitab, dalam ayat, dalam hadis untuk tanya selalu melaksanakan solat 5 waktu. Maka beruntung tidak katanya orangnya menjadi hamba pilihan, menjadi umat daripada Nabi Muhammad, sehingga katanya merasakan keindahan kado peristiwa daripada Isra Mi'raj. Cuman yang terjadi kesalahan, yang diantara katanya melalaikan halnya. 50 wate daripada 50 wate kurang tawar menawar antara Nabi Muhammad. Tapi mentengna yang diantara katanya yang malas melaksanakan. Nanti pu pakan dempu punya bab katanya dah laksanakan sembahyang. Nanti pu dah. Nanti pu. Salah satu faktor katanya malas untuk melakukan ibadah, yang pertama iman katanya lemah. Adapun hati katanya hana bersih. Sehingga salah satu cara untuk membersihkan hati yaitu sering membaca Al-Quran, sering berzikir, sering tahlil, mengucapkan La ilaha illallah. Ya, sering-sering mengucapkan zikir dan tahlil dan sebagainya. Kemudian hal lain untuk katanya dapat menebalkan iman katanya daripada iman yang bunuh kosong, adapun iman bunuh yang lemah, yaitu dengan cara tadabbur Adam.
Nan depu tadabbur alam. Lemah dah ro. Entah pun depu. Tadabbur alam nan depu. Han depu. Natam dengar tadabbur kan. Natam dengar. Om nya hana depu betrik lah itu. Nya mati mentah ti ada depu warang sehingga hana depu lam mana tadabbur. Tadabbur alamnya adalah non. Umpama katanya nak aja takengon se. Tak bineh la tawar ta healing bahasa lainnya. Ha? Tak cok kemah ta camping bahasa lainnya. Enggak. Kemudian tak kalon sisi katanya. Ternyata inna laut tawa alihnya na gunung-gunung menyai lewatnya Swiss-nya Aceh. Ya, itu kan Swiss-nya Aceh macam-macam pindah. Sehingga katanya tadabbur akan alam tersebut putra. Ya Allah, ternyata keindahan rupa yang laginya kamu rasakan selama di dunia. Sehingga menguatkan keimanan kitanya bahwa indahnya di alam kitanya, bagusnya rupa di alam kitanya tidak lain tidak bukannya karena penejut daripada Allah. Sehingga menguatkan iman kitanya, sehingga menebalkan iman kitanya. Makan dalam bed. Nah tinggal lambik gelasa, gelas dua. Ibam beji untuk meningkatkan tauhid kitanya kepada Allah. Fandur ila nafsika summan taqili lil alawi summa suri. Ini ada orang baca. Ya, view kalian diri katanya ya, apa yo? Lagi ni orang kata jamu. Lagi ni orang kata kalian pak diri tu, bukan kalian wajib urungnya. Bentuk muka agak hidung mancung, hana pesek, wajah agak putih betul, hana hitam tak, ya kan? Yang penting pesona black mamba. Engkau nak? Ya. Nekalan, fandur ila nafsika. Kemudian takalan kepada bagian wati, bagian uyu. Nakalan kibar keindahan. Sehingga menguatkan tauhid kitanya ternyata adanya tidak lain tidak bukan karena penejut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah satu cara katanya untuk meningkatkan iman. Yang guna faktor yang pertama. Faktor yang pertama katanya malas beribadah, malas melaksanakan solat karena katanya menjadi orang yang tidak memiliki iman. Maka bunuh dua buah cara yang itu. Kemudian faktor selanjutnya katanya apa di sini hotel dulu. Udah awal. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan katanya malas beribadah karena tanpa ilmu. Ya, karena tanpa ilmu atau kejahilan dalam tubuh katanya. Maka apabila katanya tanpa ilmunya menjadi faktor bagi katanya untuk melaksanakan ibadah, khususnya melaksanakan solat. Maka menyatakan pula ayat yang betul ni Allah innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa sabilul taghyir ma fi nafsi huwal qira'atu wal fahmu. Putra arti cara mengubah diri kita yang menjadi kaum yang lebih baik tidak lain tidak bukan hanya memiliki ilmu dan sering membaca. Gunanya yaitu katanya agar memiliki iman yang penuh, memiliki pengetahuan yang penuh. Gunanya biar katanya beribadah atas dasar ilmu bukan atas dasar kejahilan. Ya, bahkan penyebab Islamnya mati, bahkan Islamnya meredup tidak lain tidak bukan karena orang berilmu tanpa beramal. Kemudian orang beramal tanpa berilmu. Kemudian mereka enggan belajar. Nyoso pegang. Nepegah dalam kitab Silahul Ummah lagi yang juga. Putra yang disampaikan oleh Muhammad Al-Fadil Al-Balkhi. Salah satu penyebab Islamnya akan hancur, penyebab Islamnya mati tidak lain tidak bukan karena orang berilmu tidak beramal. Orang beramal tanpa ilmu, mereka enggan belajar dan menghalangi orang lain untuk belajar. Maka perlu ilmu untuk melaksanakan ibadah. Perlu ilmu katanya agar bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang kami perintahkan oleh Allah, sebagaimana yang kami perintahkan oleh Rasulullah. Menyahana ilmu omong kosong, omdu bahasa awaknya. Ya, maka perlu kepada ilmu. Bahkan dikenal Imam Syafi'i man istaghala bil ilmi min afdali ta'ah.
seseorang yang berbimbang menyibukkan diri dengan ilmunya seafdal-afdal taat. Dan le menyatakan baca ataupun tanya ungkap lain tentang keilmuan. Bahkan aku pernah dikisahkan oleh Rasulullah masanya getubit daripada Masjid Nabawi gekalan ada apa majlis ni. Faizan kharaja Rasulullah ilal masjid faizan majlisani. Bak masanya ada dua buah majlis. Majlisun yad'u ila Allah, beraikan yazkuru ila Allah wa yad'u ila Allah. Siapa majlis nyom sapa-sapa itu umpama berzikir Allah subhanallah Allah la macam-macam. Kemudian selesai mereka berzikir, mereka berdoa ya Allah, bagaimana kami diterima taubat oleh-Mu ya Allah. Ya, menang-menang berdoa. Kemudian siapa majlis itu? Majlis yatafaqahu. Majlis yang membicarakan tentang ma'rifatullah. Majlis yang membicarakan tentang tasawuf. Majlis yang membicarakan tentang ilmu fikih. Ya, majlisnya ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, di antara dua buah majlisnya, tah majlis yang paling good. Putra dijawab oleh Rasulullah. Kulla majlisaini dalilun ilal khair. Dua buah majlisnya menunjuki orang kepada kebaikan. Apakah terjawab daripada pertanyaan sahabat kepada Rasulullah? Rasulullah ditanya oleh sahabat putra, ya Rasulullah, yang tah di antara dua buah majlisnya yang terbaik di muka buminya. Dijawab oleh Rasulullah, kulla majlisaini dalilun ilal khair. Dua buah majlisnya membawaki manusia kepada kebaikan. Sehingga belum terjawab pertanyaan daripada sahabat. Sehingga ditanya, ditekan oleh para sahabat. Apa jawaban Rasulullah? Majelis yang terbaik di muka bumi adalah majelis yatafaqahu. Mereka yang mau mengamalkan, mereka yang mau belajar tentang ma'rifatullah, mereka yang mau mempelajari tentang ilmu fikih sehingga mereka beribadah atas dasar keilmuan mereka. Ya. Nisa'ad Rasulullah pada terakhir putra. Innama bu'istu li muta'allimin nas. Hanya saja aku diutuskan untuk memperbaiki manusia, untuk mengajarkan manusia. Ya, kaji salah bagi katanya orang yang mendalami makna beradab dulu baru berilmu. Itu salah bagi katanya orang yang dulu. Stop menormalisasikan hal yang dianggap normal. Orang lain menganggap normal hal ini. Maka yang penting beradab, ilmu masalah belakangan. Stop. Stop. Nepiuh pikirannya adalah pikiran yang salah, yang membawaki kepada katanya untuk dan minta ilmu. Yang penting beradab, No. I say no. Bahkan karena tanpa ilmu seseorang pasti tidak memiliki ataupun tidak memahami makna adab itu sendiri. Ternyata majelis adapun uronyo yang getanya kubut, uronyo yang getanya laksanakan, uronyo getanya yang berjuang di pesantren adalah majelis yang dicintai, majelis yang dianggap terbaik daripada Rasulullah. Maka majelisnya, tempat bernya, dayah pesantren dan sebagainya yang mengajarkan ilmu agama, majelis-majelis taklim adalah majelis terbaik di muka bumi ini. Maka sungguh sangat disayangkan apabila getanya kita tinggalkan majelis yang lagi ini. Mbak. Nawuh itu ada cocok sikap katanya tahu dari dayah tajak kampung, ternyata katanya tak tinggalkan kebaikan yang kali dijanjikan oleh Rasulullah. Nyo pikiran yang salah. Maka ni Tengku Imam Abu Yusuf, murid daripada Imam Abu Hanifah. Putra goknya, kisah goknya dengan Abu Hanifah. Goknya di saat meninggal anak tu. Nan kalian himmah orang awak. Goknya kan anak tu. Tapi kejabu. Hanawa di ketika meninggal anak kandung tu. Nyamban. Nyai neo. Na si mano ilmu kadawo. Na mengkawin nek kadawo. Na acara pelantikan mantan kecil, kawin 3 tu. Kadawo si macam-macam pegah tu. Handai handai daya markufir. Macam-macam tu. Kalau awak teruslah. Ya, benar Abu Yusuf murid daripada Imam Abu Hanifah di ketika meninggal anak kandung di Hanwa. Ni sehingga ditanya oleh umpakan ron Abu Yusuf Hananwa. Putra alasan ron Hananwa. Dijawab oleh Abu Yusuf di ketika dua daripada majlis daripada Abu Hanifah luput daripada 2 buah hal. Putra 2 buah halnya. Ci gimana? Nang depu.
Di ketika ilun meninggalkan majlisnya, ilun ketinggalan kesempatan belajar dengan Abu Hanifah. Kemudian ilun membuang wate yang jatah ji ilun dapat belajar dengan Abu Hanifah tapi kalun wo. Tapi munya tegedi hana lun wo, cuman satu yang luput, hanya wate yang terlewatkan untuk mengurus mayat ataupun anu daripada agaknya. Sehingga masalah tajlis mayat diserahkan kepada orang di sekitar ataupun kepada keluarga agaknya. Nyamban bukan himmah orang awal. Anu kandung ke hanggo. Gitunya. Berarti orang yang meninggal mah ben wo. Tiba. Hantim. Ini rencana lagi yang program. Tegedi meninggal orang cik dengan parisi halo. Hai orang cik. Jangan bukan piu deh. Wate pegah masalah bud, masalah ilmu nyokan perlaku agama dong. Piu hurina, piu. Be nak kun iran POV, hanajin ketengku inang jadi inang tengku piu brodi. Piu. Yang halah itu stop lagi kembali menormalkan hal yang dianggap normal. Uronyo kan seliwer di TikTok. Kahadit ketengku inang jadi inang tengku piu ke. Mbak ni kulangnya, yang salah ya. Urang ron nyebut beryakin. Urang ron adalah al-madrasatul ula bagi anak ni. Urang ron adalah guru ataupun asupan ilmu yang paling pertama diterima oleh anak angka daripada urang ron urinang kan waka. Waknyo. Atibu auladakum ala salasi khisalin. Pernah kepada anakmu 3 perkara. Yang pertama hukum nabiikum wa qiraatil Quran wa ahli baitihi. Cintai kepada Nabi dan kepada keluarganya Nabi dan membaca Al-Quran. Nyo tugas awak ron. Munya tak pegah mungkin. Munya dari pegah idanya hanjit ke tengku inang je inang tengku piu stop. Tulislah mata lain ibalah je no. Ibalah lewetnya putra. Kah hanjit ke puikeun. Hana jit ke permoh tengku mudi, jit ke permoh tengku mafat. Piu. Netanyang tengku parisi punya orang yang lagi yang ketem kawin kok ya. Hai tengku, muh kamu minta ronyokkan di harga. Makanya kamu yang kamu jabutnya mempertahankan mendapatkan istri yang soleha. Semoga lun kan urang mendapatkan istri yang soleha. Amin. Waran anak perempuan. Makanya muslimah. Enggak. Urang inang bejut ke Rabi'ah Al-Adawiyah cabang Mafat. Najara? Buna lagi ya. Rabi'ah Al-Adawiyah karamat kok nyan depu orang tu. Nyan je gecok dinar dari langit. Jadi kipan cerita wate masa Rabi'ah Al-Adawiyah genek jak waji, teruk sira pemuda nejuk netawarkan puikeun dinar. Ciutas naino. Hana. Netawarkan dinar kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Hang gecok dari Rabi'ah Al-Adawiyah, gecok jaro dari langit. Plak sabo tempuk. Guna 2 krek tagay gejok le. Dia seorang pemuda yang kena jok sedekah kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Nanduri Rabi'ah Al-Adawiyah salah satu wanita yang dirindukan oleh surga, salah satu wanita yang soleha, ya kah? Jadi dumnan kehebatan Rabi'ah Al-Adawiyah sehingga pada masanya mupegah-pegah dalam golongan masyarakat, mupegah-pegah dalam golongan istana, mupegah-pegah dalam golongan khalifah. Nyo hana cara katanya. Nyo Rabi'ah Al-Adawiyah sulit untuk dipersunting. Bahkan nak urang yang rencana kena menikah dengan Rabi'ah Al-Adawiyah, neseon le Rabi'ah Al-Adawiyah, tengku no mita yang pama bahasa dia jenau kan. Era ni hanya nak mita burmo, no mita yang saban nafsu lagi dro ni. Nya neseon le Rabi'ah Al-Adawiyah. Mam yang masa kamu jenau? Tanya mita kamu kahan hajat ke tengku inang, je inang tengku piu. Hamting. Hamting orang ni. Ya, lanjut cerita, sehingga mupegah-pegah ada tengku
Mempegah-pegah kan, mempegah-pegah daripada pembesar-pembesar khalifah. Mandum urang yang jak ingin mempersunting Rabi'ah al-Adawiyah hana yang te. Hang tem pakon, hana malem, hana cara. Nyan kehebatan Rabi'ah al-Adawiyah. Sehingga pati urang pembesar pemasayan di kota Basrah, neheuilah Imam Hasan al-Basri, salah satu murid daripada Sayyidina Ali, neutus, kirim kepada Rabi'ah al-Adawiyah untuk mempersunting daripada Rabi'ah al-Adawiyah. Apakah Rabi'ah al-Adawiyah mau menikah dengan Imam Hasan al-Basri? Lanjut part 2. Ngatar banding orang. Jadi singkat dalam terbuka haji bacut tu ada part 2 lagi. Merempahlah Imam Hasan al-Basri dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Nepegah le karena nedepu bahawanya ia adalah seorang ulama besar, Imam Hasan al-Basri, sehingga hana nepegah lagi bunuh jawaban kepada urang-urang yang lain. Menyabunuh kejauh nemita purmoh ataupun nemita urang yang saban lagi nafsu dron. Karena nyo nedepu urang yang malim hana nepegah lagi ya. Sehingga ditawarkan pertanyaan, putboh pertanyaan kepada Imam Hasan al-Basri. Apabila dijawab oleh Imam Hasan al-Basri baru kita menikah. Putra pertanyaan pertama. Dikah hotel. Tepju. Kah. Nekeun le Rabi'ah al-Adawiyah di bumonya nepetunjuk Sidra Hakim yang menjamin leung adalah orang yang husnul khatimah. Katanya mudib itu akhir daripada hayat katanya menyekat husnul khatimah iaitu suul khatimah. Kah? Ditanya le Imam Rabi'ah al-Adawiyah kepada Imam Hasan al-Basri, netunjuk Sidra Hakim yang memastikan bahawa leung meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dah ada sisi. Hana depu jauh Imam Hasan al-Basri. Kemudian kejauh pertanyaan yang kedua, gelontarkan pertanyaan yang kedua. Gedanyo akan merasakan kematian, gedanyo akan dikubur oleh Allah. Gedanyo akan kubur oleh Allah. Gedanyo akan dikubur ke muka bumi sehingga nanti akan merempak dengan muka malaikat mungkar dan nakir memberikan pertanyaan. Ngejawab 30 lun jauh pertanyaan mungkar dan nakir gedanyo dari Rabi'ah al-Adawiyah kepada Imam Hasan al-Basri. Hanang depu jawab dari Imam Hasan al-Basri. Pertanyaan yang ketiga gedanyo nanti katanya di padang mahsyar dia bersabda oleh Allah. Katanya akan tacok buku amalan kebaikan. Menyata kedi gal amalan kebaikan katanya tacok bukunya dengan jaro yang unun. Tekedi hanaga tacok dengan jaro yang wi. Lun jaro teh ataupun buku amalan teh yang luncur. Cin jawab dia. Kalau tak ada Imam Hasan al-Basri. Pertanyaan yang keput di ketika anti katanya bersapat di padang mahsyar dikumpulkan dengan para manusia, ilmu golongan ashabul yamin ataupun ashabul shimal. Hana depu jauh. Nyamban depu kehebatan Rabi'ah al-Adawiyah. Berarti menyebab masanya waran tegedina ni jah. Tengku khutbah mali je. Ya, tapi waran bumalem ci. Hana cara lagi buno. Ka hana je kedengku inang je ke inang tengku piu. Ya, ban. Yang kena pegah niku. Urang ron adalah al-madrasatul ula. Menyategedi hana ne rempok ilmu, tegedi hana ne minta ilmu, maka urangnya pun han getem cintai urang ron. Ya, yang ketiga, faktor katanya, kasih kau. Hah? Anda pun berahli yo. Banjara. Nah. Faktor yang ketiga katanya malas beribadah. Itu dah salam. Faktor yang ketiga katanya beribadah kepada Allah, berada laksanakan sembahyang kepada Allah, yaitu tulul amal. Kan tolol ke? Tulul. Biar sampai salah dia, itu kan tolol. Tulul amal. Biar salah baris. Dia salah baris kan? Beda. Ha? Tulul amal. Kiban tulul amal? Merasa katanya memiliki kesempatan hidup yang lebih jauh. Sehingga waktu tak nak laksanakan ibadah, Allah bah enti, Allah bah duda, Allah bah singa, Allah bah bulan luku, bah minggu ke, bah tahun ke. Nyan. Sikap tulul amal. Nyo salah. Sikap yang salah. Maka menyangkutanya hana tak tinggalkan sikap tulul amalnya, maka sangat disayangkan katanya ternyata saban lagi yang dikun oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, urang yang sedang ditimpa musibah, urang yang akan binasa ataupun urang yang akan celaka pada akhir hayat. Bahkan karena katanya tak maksimalkan pikiran tulul amal dalam badan katanya, tak maksimalkan pikiran tulul amal kepada tubuh katanya, maka katanya akan menjadi orang-orang yang tidak baik. Kah? Andi kali ya? Kalau kena mendang. Kalau kena baik kena.
Hai dengan ni. Ha? Pepor 12. Mangata orang. Ka. Ya, guna tulul amal mengaji na sikap ataupun pikiran gedanya untuk melaksanakan tulul amal nyo hek dengku. Hek dah batalawannya dengku. Ha? Utbah bila gulam, ha? Gilawan atanyan kabat tu laila 20 sanah betul. Boknya gilawan-lawan ro dengan memedangkan malam truk 20 tahun. Ha? 20 tahunnya dalam kitab Syarah Hikam ni pegang. Ben berkekiban utbah gulam yo melaksanakan melawan-lawan diri, mempeka-peka diri untuk melawan tulul amal guna gepok tulul amal merasa drog yang paling hanaga dan sebagainya ada ikut 20 tahun untuk melawan katanya. Maka katanya menyeruh kepada orang yang memaksimalkan tulul amal dalam tubuh katanya, maka katanya akan menjadi orang yang binasa, orang yang pekan celaka pada akhir hayat. Maka sangat disayangkan menyeruh golongan katanya menjadi orang yang binasa. Maka usahakanlah mukabadah diri. Tak peka-peka roh, lawan-lawan roh untuk selalu beribadah kepada Allah. Bulannya adalah bulan Rajab. Rajab adalah syahrullah. Kemudian ke depan katanya disambut bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban yang adalah bulan daripada Rasulullah. Kemudian tuklah katanya pada impian daripada semua umat. Masa ataupun bulan yang sangat dirindukan oleh setiap umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Makanya kesempatannya, wate yang kagebinya, kesehatan yang kagebi bak katanya tak maksimalkan. Maksimalkan kesempatan katanya, maksimalkan wate katanya. Nyobe ada tak pertimbang ada sesuatu yang memang tidak harus dipertimbangkan. Lagi umpama buno bak permasalahan tentang faktor keilmuan. Bak masalah keilmuan dengku le urang yang menyimpan pikiran putra ka bangai lu bele bangai anu ka bangai lu bele bangai anu kamna nyo adanya ka trip ka nek 2 nek 3 nek 4 nek 5 dan sebagainya. Ya, adanya kamu putren-putren dari awal. Ka bangai lu bele bangai anu ka trip bak nek 4 dah. Ka bangai long bekle bangai anu ka bak nek 3. Ka bangai long bekle bangai anu ka nek 2. Kan ka dari awal itu sampai orangnya tanya ka dapat siap ni. Sehingga ada ka bak anu ka bangai long bekle bangai ka. Nya putra yang tak rempok nah hasil. Yo salah. Salah bek tolol ni yo. Ya, bek aduh kuikun merasa cukup dengan sesuatu yang rendah, pio dulu. Ha? Pio kacang. Ya. Jadi orangnya katanya kesempatan yang lebih mantang na belanja kirim dia urunci. Mantang na kesempatan katanya tadu hidayah, mantang na masa katanya untuk memikirkan keilmuan dan masa depan katanya, maka maksimalkan. Ya. Nya faktor ketiga. Faktor keempat, saboting. Katrok hijau. Wakil. Faktor yang keempat adalah faktor katanya malas beribadah, faktor katanya malas untuk melaksanakan sholat karena pilihan teman katanya adalah pilihan yang salah. Maka dia urutnya berteman dengan sahibul qarib. Ya, enggak intat dong dari Gang Alfat sehingga tu kena Mekah kan. Ha? Godnya adalah orang yang memotivasi orang lain untuk melakukan ibadah. Maka orang roh ni carilah teman seperti Tengku Alek yang memang sangat rajin beribadah. Ha? Karena pakan minggu menyagadanya merasa diri itu hebat, merasa gedanya adalah beribadah karena seolah-olah karena gedanya kehebatan gedanya, adalah salah satu pikiran yang salah. Karena pernah pada masa Rasulullah kalam dirda. Pernah pada masa Rasulullah dua orang antara abang dan adik. Abang koknya orang yang minta rezeki. Si dotir adik yang saja Nabi minta ilmu, terima keilmuan tapi Nabi.
Sehingga pada suatu masa hana getim jukle le abang kepada adik gumno tentang belanja. Ne pegah le Nabi, ne tegur le Nabi kepada abang, hai. Punya bahasa ni. Kadang rezeki drone, kadang kemudahan drone kan karena drone, tapi karena nebiayakan ataupun nebi fasilitas kepada orang yang menuntut ilmu. Maka menansin menyadari cermati terkedina orang lain yang membantu katanya kepada kebaikan, terkedina orang lain yang mengajak katanya kepada kebaikan, nyan bek sampai roh katanya menjadi orang yang mencela. Bek sampai katanya menjadi orang yang mengingkari kebaikan yang diajak legomnya. Maka sangat disayangkan apabila roh katanya na gepakat pedang jamaah, na gepakat melaksanakan ibadah salat malam, na gepakat melaksanakan ibadah duha. Tapi talawan le hati katanya, talawan le pikiran katanya, bahkan takun sok hebat pokoknya. Nya hati-hati. Bahkan hati-hati karena ditakutkan katanya tidak akan mendapatkan keberhasilan, bahkan katanya jauh daripada kata-kata orang yang memperoleh ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan daripada yang kali kita sampaikan, nyo bulan Rajab katruk di penghujung wate, di mana katanya kamu mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Sya'ban, dan katanya bertemu dengan bulan Ramadan yang merupakan rindu katanya yang katrun daripada tun awal, yang katrip tak rindukan selain daripada katanya na rindu do selama hidayah. Kayak mana? Menyo tanya hidayah rindu bulan Ramadan, nya rindu ke hakikatnya. Nya. Itulah Pak WC aku. Pura itulah. Ubur-ubur ikan lele. Hana trip dek kapre lele. Nya itulah Pak WC. Ubur-ubur ikan Anda treble kapre. Ya itu deh. Menyai kamu akan menang. Kamu sangat mencintai daripada bulan suci Ramadan. Ya. Karena semoga katanya menjadi orang-orang yang memaksimalkan ibadah selama bulan suci Ramadan ke depan, dan katanya mendapatkan kesempatan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan katanya disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan yang memang sangat dirindukan oleh manusia, oleh umat Islam, dan katanya melewati bulan Rajab dengan penuh keberkahan, dan katanya berterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.